Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana. Hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Kita sudah masuk ke tema 4 ya, subtema 1. Kita mulai dari, ini dia nih. Sebelum kita masuk ke unsur intrinsik, ternyata unsur yang membangun dalam cerita itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Namanya juga in ya. Kalau in itu terdapat di dalam cerita tersebut. Kalau ekstrinsik, dia adalah unsur yang terdapat dari luar cerita. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang unsur intrinsik terlebih dahulu. Jadi unsur intrinsik itu ada apa saja? Nah, ini dia nih. Pertama, ada tema. Ada alur atau plot, ada tokoh, penokohan, ada juga latar, dan amanat. Nanti kita akan membahas satu persatu. Yuk, kita mulai dari tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi pokok masalah atau pikiran. Nah, biasanya di dalam tema itu contohnya ada lingkungan, ada kesehatan, ada persahabatan, ada pendidikan, ada keluarga gitu ya kalau tema. Jadi intinya tuh apa sih, pokok masalahnya tuh apa sih, tentang apa dia tuh gitu ya kalau tema. Yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis. Nah, alur atau plot ini ada dua, yaitu ada alur maju, ada juga alur mundur. Kalau alur maju itu misalnya dia itu menceritakan runtut dari kejadian pagi hari sampai malam hari. Kalau alur mundur misalnya dia berada di tahun 2020 misalnya tahun 2020. Lalu dia bercerita kepada temannya tentang dia di masa kecilnya. Itu namanya alur mundur. Ingat ya, kalau alur maju berarti ceritanya runtut pagi sampai malam, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bedanya dengan alur mundur, kalau alur mundur dia menceritakan tentang masa lalunya. Ngerti ya? Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Misalnya cerita itu tentang hewan, berarti pelakunya hewan. Kalau cerita tentang manusia, berarti manusia ya. Jadi tokoh itu dapat berupa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Semuanya yang ada di dalam cerita itu namanya tokoh. Tokoh itu ada dua. Ada tokoh utama, ada juga tokoh tambahan. Nah, tokoh utama ini maksudnya siapa? Biasanya tokoh utama adalah tokoh yang sering disebut dalam cerita tersebut. Misalnya cerita tentang sang kancil dan buaya. Tokoh utamanya siapa dong? Pasti tokoh utamanya kancil. Terus kalau tokoh tambahan itu maksudnya apa? Tokoh tambahan itu maksudnya tokoh yang biasanya jarang disebutkan di dalam sebuah cerita. Munculnya tuh hanya beberapa kali, misalnya cerita tentang kancil dan buaya. Di sana menceritakan tentang ternyata ada kelinci yang melihat kancil sedang disergap oleh buaya. Nah, berarti tokoh tambahannya adalah kelinci, karena kelinci hanya beberapa adegan di dalam sebuah cerita tersebut ya. Jadi ingat, ada tokoh utama, ada juga tokoh tambahan. Selanjutnya ada penokohan. Kalau penokohan adalah cara pengarang dalam memerankan tokoh-tokoh. Nah, kalau penokohannya ada tiga nih. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau protagonis itu apa? Protagonis merupakan tokoh yang membawa tujuan kebenaran dan kebaikan. Biasanya kalau tokoh protagonis itu wataknya adil, berani, jujur, penyayang, rajin, baik hati. Pokoknya protagonis itu yang bagus-bagus deh. Dia ada di antara antagonis juga protagonis. Ya, protagonis itu pasti yang baik-baik. Dia adil, jujur, baik hati, penyayang. Ya. Terus kalau antagonis apa dong? Antagonis itu kebalikannya dari protagonis. Kalau antagonis itu tokoh yang dia tuh biasanya karakternya tuh menyebalkan.
Kenapa menyebalkan? Karena biasanya karakternya buruk, sombong, pendendam, bohong, iri, suka pamer. Itu biasanya antagonis. Makanya protagonis itu berlawanan dengan antagonis. Protagonis ini yang baik-baiknya, antagonis ini yang jahat-jahatnya ya. Kalau tritagonis apa dong? Kalau tritagonis itu tokoh penghubung antara tokoh protagonis dan antagonis. Biasanya tidak terlibat dalam semua bagian cerita ya. Perainya lah misalnya antara protagonis dan antagonisnya gitu ya. Selanjutnya ada latar. Latar atau setting adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Latar itu ada tiga. Ada latar tempat, ada latar waktu, juga ada latar suasana. Kalau latar tempat itu misalnya, dia tuh di mana sih tempatnya? Tempat ceritanya misalnya ada sebuah cerita kancil dan buaya. Otomatis kita ngerti dong, tempatnya ini di mana? Pasti di hutan. Nah, kalau buaya berarti di hutan di sungai gitu ya. Kalau misalnya tentang sekolah, tentang pendidikan, biasanya latar tempatnya pasti di sekolah, betul. Kalau keluarga, latar tempatnya di rumah, pinter. Kalau ada lagi yang namanya latar waktu. Latar waktu itu kapan cerita itu terjadi. Misalnya, di pagi hari yang cerah, nah berarti latar waktunya pagi dong. Terus lagi, ternyata di malam harinya si kancil terus berlari. Berarti latar waktunya kapan? Malam hari, pintar. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana ini keadaan di mana cerita terjadi. Misalnya suasananya sedih, suasananya gembira, suasananya dingin, damai, atau sepi. Misalnya si kancil dan harimau. Si kancil berlari terburu-buru di malam yang sangat dingin. Nah, berarti suasananya dingin gitu ya. Terus juga suasananya gimana nih? Suasananya mencekam kan ya? Kenapa mencekam? Karena ada kancil yang dikejar dengan harimau. Jadi suasananya pasti mencekam. Ya, itu ya. Jadi latar itu ada tiga. Ada latar tempat, ada latar waktu, juga ada latar suasana. Selanjutnya adalah amanat. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan atau kesan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan, pendidikan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup. Jadi misalnya dalam cerita kancil dan harimau, amanat yang bisa kita ambil adalah jadi orang harus pandai, harus cerdik gitu. Amanatnya apa lagi? Misalnya rajin-rajinlah menabung agar nanti bisa menjadi orang yang kaya. Apalagi rajin-rajinlah menggunakan waktu agar dapat hidup lebih sejahtera, misalnya seperti itu ya. Jadi amanat itu kesan yang memberikan tambahan pengetahuan, pendidikan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup. Nah, seperti itulah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita. Terima kasih sudah mendengarkan Bu Ana hari ini. Bu Ana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.